Ya, shalom. Warga kerajaan, Jemaat GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, serta GBI Keluarga Hemat Rajani di Kota Bontang, anak-anak rohaniku yang kukasihi serta dimanapun Anda berada. Satu kehormatan hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, saya berada di Kuala Lumpur, di daerah KLCC yang saat ini berhadapan di belakang saya ada yang namanya Menara Petronas atau Twin Tower. Twin Tower ini adalah sebuah menara kembar yang dibangun tahun 1998, kurang lebih hanya dalam waktu 1 tahun. Seorang arsitek dari Argentina yang bernama Cesar Pelli yang membangun dan mengkonstruksi, ya, mengarsiteki pada bangunan ini. Gedung yang berukuran setinggi 88 lantai atau kurang lebih 452 meter ini dibangun pada tahun 98 dan sempat menyandang kategori sebagai menara tertinggi. Nah, ini dia ini. Kalau Anda melihat gedung ini betapa kokohnya dari tahun 98 hingga sekarang, kurang lebih 25 tahun ya Bapak Ibu, dia berdiri dengan kokoh. Saya jadi teringat dengan pesan Tuhan yang ada di Alkitab dalam kitab Amsal, pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Dari menara ini, selain dia merupakan sebuah hotel, juga ada gedung-gedung perkantoran dan juga pertokoan di dalamnya. Dan banyak orang di dalamnya, nggak tahu berapa ratus ribu orang di dalamnya, tapi yang pasti adalah ini adalah bangunan yang kuat. Menara itu punya ciri dua, selain dia kuat, dia juga tinggi. Supaya Anda bisa melihat bangunan 452 meter tingginya ini, ketika Anda di atas, Anda bisa melihat semua yang ada di bawah nampak begitu kecil, sekalipun waktu kita turun ke bawah melihat fisiknya, itu begitu besar. Dan hari ini ada Pastor Niko bersama dengan saya. Mari Pastor Niko, come. Ya. Ini dia, selalu pakai iman yang luar biasa untuk bisa menikmati kebersamaan. Amin. Dan menarik sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan Pastor Niko untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan, gambaran tentang Kuala Lumpur yang sangat terkenal dengan Twin Tower atau Menara Petronasnya. Saya percaya ketika saudara menjadikan nama Tuhan itu sebagai sebuah menara, itu menjadi tempat perlindungan, tempat persembunyian. Alkitab bilang nama Tuhan adalah menara, bukan seumpama, tapi adalah. Kata adalah itu menggambarkan keidentikan. Jadi kalau saudara dalam pergumulan, dalam kesesakan, sama seperti orang-orang yang ada di dalam gedung itu ketika panas, ketika hujan, dia larinya ke dalam menara itu. Tempat pelindungan yang aman, tempat pelindungan yang sudah terbukti kokoh dan menjamin keselamatan mereka dari hujan, panas, hempasan angin, mereka ada di dalamnya. Dan yang luar biasa lagi ketika mereka ada di dalam menara ini, mereka melihat bahwa itu bicara tentang status kita. Orang-orang Kuala Lumpur, kalau mereka bekerja, mereka punya ID untuk bekerja di dalamnya, mereka pasti perginya ke sana. Nah, kita bilang dalam Alkitab tadi dikatakan, orang benar kesanalah berlari dan menjadi selamat. Berarti kalau kita ini orang benar, larinya nanti ke tempat yang benar. Sama seperti karyawan orang Malaysia yang kerja di dalam kantor itu. Kalau ada apa-apa ya larinya dalam menara itu. Demikian juga kita, ketika kita ini jadi orang percaya, ada persoalan, ada hempasan masalah, baik itu angin, hujan, badai, kemudian pergumulan hidup, larinya kemana? Dia pakai nama Tuhan. Nah, sudahkah nama Tuhan itu ada di pikiran dan di hati saudara? Sehingga ketika ada pergumulan masalah apapun, selalu ingatnya kepada Tuhan. Yesus itulah nama yang menyelamatkan. Yesus itulah menara yang kuat, yang sanggup membebaskan Anda dari segala intimidasi, pergumulan, dan kesesakan hidup. Dan saya percaya ketika Anda menjadi pribadi yang selalu berlindung di dalam nama Tuhan itu, yang Tuhan janjikan adalah keselamatan. Nah, ini dia ini. Tuhan tuh ngasih kita keselamatan ada dua macam. Ya, secara soteriologi dan secara daily life. Soteriologi bisa bicara tentang ilmu yang belajar tentang keselamatan, bahwa perbuatan baik, sedekah, sedekah di luar Yesus, Alkitab mengatakan tidak dapat menyelamatkan. Tapi ketika Anda di dalam Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dapatkan keselamatan dan Anda menjadi orang benar. Dan kebenaran kita selalu mendapatkan jaminan di mana Yesus berada, di sana nanti saudara akan berada. Lalu keselamatan yang kedua yang Tuhan berikan adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya ada masalah, ada badai, ada hidup yang diterjang dengan hempasan topan hidup, badai hidup, panas, hujan, terik menghantam hidup kita. Kita akan mendapatkan keselamatan ketika Tuhan menjadi tempat persembunyian atau tempat perteduhan kita. Itu kan yang dibuat oleh Daud, di mana dia selalu berlindung dalam nama Tuhan. Dia nggak mau menjadikan yang lain menjadi sandaran, apalagi tempat perteduhannya, tempat persembunyiannya, kecuali nama Tuhan. Dan hari ini Tuhannya Daud ada Tuhan saudara dan saya juga. Saudara berlari kemana? Tabungan saudara, deposito saudara, pekerjaan saudara, kegagalan saudara, kecantikan saudara,
seringkali jadi menara melebihi daripada Tuhan dalam hidup kita. Itu nggak boleh, Pastor Niko. Ya, kita harus belajar betul-betul di akhir zaman ini untuk menjadikan Tuhan itu sebagai menara kita, tempat persembunyian kita. Di sanalah engkau akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera yang dunia nggak bisa beri. Di situ Tuhan bisa beri buat kita. Asal nama Tuhan betul-betul menjadi bagian menara yang terutama dalam hidup kita. Orang yang berlindung dalam menara Tuhan kelihatan dari sikap hatinya. Dia suka intim dengan Tuhan. Dia suka bergaul dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang punya watak seperti wataknya Tuhan. Murah hati, tidak pelit, peduli pekerjaan Tuhan. Orang itu peduli dengan sesamanya. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang di sekitar dia itu sifatnya fana. Kalau dia berlindung dalam naungan Tuhan, maka dia akan menjadi sama seperti orang yang melindunginya. Orang kemana dia berteduh. Disitulah dia akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan itu akan akhirnya diperindah dengan seperti Menara Petronas ini. Ada air mancur model seperti ini. Coba lihat air mancurnya itu. Bisa seirama, bisa ditata. Air mancur aja bisa ditata. Kadang-kadang orang Kristen nggak mau ditata. Ada pendeta nggak mau ditata. Nah, lihat ini air mancur. Bisa ditata dengan begitu luar biasa. Menjadi indah. Kalau hidup Anda bernaung, berlindung hanya kepada Yesus, Anda akan ditata oleh Tuhan menjadi begitu indah. Sekalipun nanti kita berbeda. Ada Cina, ada Toraja, ada Batak, ada Jawa, ada suku-suku lain. Ada berbeda latar belakang pendidikan, tapi kalau kita ditata Tuhan dalam satu naungan yang indah, maka menjadi sebuah harmonisasi yang luar biasa indahnya. Kalau kita bernaung dalam satu atap yang indah, namanya nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya, sungguh indah. Dari Menara Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, saya sampaikan pesan gembala atau mana sorga ini untuk kita semua, supaya jemaat di Bontang dan di Jambi tetap bertumbuh dalam iman, pengenalan kepada Tuhan. Terus berkati, tetaplah berlindung dalam menara yang kuat itu, yaitu nama Tuhan. Dan hidup Anda akan mendapatkan keselamatan. Haleluya. Shalom. Oke.